memberikan kebaikan, dan apa yang kita inginkan itu yang kita berikan. Ya, pengen dapat jagung 10 karung ya harus mau buang jagung 1 genggam. Pengen dapat padi yang banyak harus mau nanam padi, walaupun nanti ya tunggu rumput, tidak apa-apa. Yang penting tetap nanam padi, nanti panen. Kalau nggak nanam padi nggak akan panen. Tadi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak tadi wow. Jadi ini juga semuanya jadi pelajaran diri kita. Ya, sholat itu manfaatnya luar biasa. Karena semua yang diperintahkan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Ingat ya, Allah itu tidak butuh kita. Ini yang sering keliru. Nah, kalau sampai melakukan semua hal perintah-perintah Allah itu hanya sekedar kewajiban lah, terus sampai nanti. Susah sampai nanti untuk makrifat. Makrifat itu mudah. Oh, kalau sampai itu senang dengan apa yang Allah senangi, senang dengan apa yang Allah perintahkan, sama makrifat. Kalau sama sedang bisa merasakan nikmatnya taat, lama-lama nggak melakukan maksiat. Kalau ada yang bilang, buat apa taat? Oh, kita masih suka maksiat, wah ini setan nanti. Nanti munculnya alladzi wasisu fi sudurin nas was-was, sholatku nanti nggak keterima. Buat apa? Wah bahaya ini. Omongan setan ya di sini. Jadi terus lakukan taat sampai kamu itu nanti benar-benar nggak mau untuk melakukan maksiat. Terus lakukan aja ketaatannya kamu kita sholat. Kamu sholat sudah suatu nikmatnya luar biasa. Nikmat yang luar biasa itu ketika kamu bisa menggunakan nikmatmu di jalan Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan taat itu sebenarnya yang paling utama itu satu menurut saya, tidak melakukan maksiat. Kalau ketaatan yang Allah perintahkan itu selagi kita punya iman, punya takwa bisa melakukan. Tapi tidak melakukan maksiat tidak semua orang bisa. Kayak contoh, saya pegang HP, banyak orang ada film yang orang-orang semok cantik pakai baju cantik itu bisa pakai. Tapi kalau lagi sendiri di kamar sendiri. Padahal dari ketaatan tadi ketika tidak melakukan maksiat itu bisa membuat kita terus taat. Kalau saya maksiat itu yang saya pikirkan cuma satu, jangan-jangan nanti ketika saya nonton orang cantik, saya sama istri jadi nggak nafsu, jadi nggak suka, jadi lebih membanding-bandingkan. Ini bahaya. Seperti ini yang bahaya. Pak Afid, bahaya. Cuma buat dulu ibu Eka lekoli malah tinggi nambah gairah, Pak. Malah kowe kebenci karo bojomu. Lah, masa ini saya pernah kedatangan seseorang ke sini, bilang katanya dulu istri saya itu menarik, cantik, menyenangkan. Sekarang ini kok menjengkelkan. Yang berubah itu bukan istrimu, itu matamu yang berubah. Iya. Saya minta sekarang coba 41 hari. Kamu tidak usah nonton film porno. Tidak usah pegang HP yang ada wanita cantik-cantiknya. Orangnya datang lagi ke sini. Oh, istriku maling menarik, cantik, maling ngacengan bahasanya. Saudara Pak Eko berarti. Ya, kayak gitu itu. Dari kita sering melakukan maksiat itu akan menghilangkan nikmatnya taat. Dari kita sering melihat yang maksiat melakukan itu akan menghilangkan nikmatnya taat. Kula niku lek maksiat mung kita audisi. Ora iso nikmat maca Al-Qur'an. Orang yang nikmat nyawa anaknya, nyawa bojone itu yang paling bahaya itu. Jangan sampai menghilangkan nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jelas nggak ada orang yang nggak ada masalah. Ada penting masalah jangan dijadikan biar hati tenang, nyaman. Sholawatnya di istiqomah. Sholawat itu nyambungnya ke pusat kabulnya. Lampu itu ada cahayanya karena nyambung dengan pusat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Juga kita semuanya sudah saling mendoakan. Karena tidak ada yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah itu ada berbagai macam caranya. Yang pertama, waktunya
tirakat saya itu bengi melek saja. Kita masih satu malam, bangun malam. Yang kedua menggunakan wasilah yaitu sholawat. Yang ketiga panggil nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Jika ini istiqomah, nanti akan mempunyai 3 hal dalam diri kita: senang dengan Allah berikan, senang dengan apa yang Allah perintahkan, dan senang ketika tidak melakukan maksiat. Akhirnya muncul yang keempat, senang terhadap sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Kalau bahasanya itu tidak uwah tanpa uwah tanpa uwah, seperti huruf alif ini. Banyak terasa menyenangkan. Gitu kaki beliau nanti diminumkan ya, dan nanti duduk langsung di kanan, baca ya Hayyu ya Qayyum. Sanadnya saya Bisroki sebenarnya bapaknya dari Yai Ahmad Muhammad, sanadnya lagi nanti ke Pondok Tempuran sampai ke Syekhona Pondok. Duduk di kanan. Nanti diterapi ya, ya. Bawakan tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya, titip doa untuk panjenengan. Ya, titip doa untuk panjenengan. Semoga bisa diamalkan sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad, diamalkan 1000 kali, dan insya Allah akan dipermudah rezekinya. Amin. Dipermudah hidupnya. Saya secara langsung ini menjasahkan untuk panjenengan. Saya mengucapkan kopi itu ya. Tabarakallah. 1000 kali. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya entah ibu jujur atau tidak, ibu ini bedanya susah Pak. Saya nggak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi yang jelas sering susah, sering was-was gelisah. Ini juga ada masalah di perutnya sebenarnya, bukan hanya di masalah kaki. Nah, susah tidur juga. Makanya saya kembalikan kalau kata kita, mungkin Bapak sudah tahu enggak bahasa Jawa. Namanya bismillah itu bahasa kita itu semelah. Semelah itu semelek. Semelah itu memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita itu hidup dihidupkan. Kita itu ada diadakan. Kita itu sehat-sehat. Kalau kita sudah mensifati sifatnya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Allah itu hidup dan menghidupkan. Lalu apa yang menjadi beban hidup kita? Apakah ketika ada beban, masalah keluarga, masalah saudara, masalah anak kita jadi beban? Kenapa? Padahal itu semuanya hanya titipan. Hanya titipan, bahkan nyawa kita ini pun titipan. Kita hanya disuruh menjalankan. Dan Allah akan lebih senang kepada hambanya yang senang. Saya punya anak buahnya di sini, puluhan, ada 50 lebih. Saya hanya mengharapkan anak-anak saya di sini senang. Karena kalau beliau senang, saya lebih senang. Tapi kalau beliau nggak senang, ya saya lebih nggak senang lagi, nggak nyaman saya. Saya sudah berusaha, kita sudah dikasih hidup, dikasih nyawa, semuanya sudah sempurna. Lalu kita masih nggak senang, kurang gimana lagi? Dan itu akan membuat nikmat-nikmat yang Allah kasih lainnya hilang. Jangan sampai alhamdulillah ini. Saya jadi pengen ibunya ini lebih senang, lebih tentram. Ada beberapa masalah yang nanti biar Allah sendiri yang menjelaskan. Dengan apa? Ya Hayyu ya Qayyum, diamalkan 1000 kali. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika. Nanti masalah ekonomi, masalah keluarga, semuanya akan hilang. Orang yang benci terhadap diri kita, biarkan, nggak masalah. Dibenci semua manusia nggak ada masalah. Yang penting nggak dibenci sama Allah. Tapi kalau sudah dibenci sama Allah, walaupun disukai semua orang, nggak akan ada gunanya. Nggak akan ada gunanya. Tetap hina, tetap hina. Saya menjadikan hubungan supaya hati ibunya lebih tenang, lebih tentram, tidak gampang gelisah, tidak gampang marah, tidak gampang jengkel, bisa lebih tenang lagi. Saya jamin Pak, saya ngomong, kalau hati beliau tenang, nyaman, hati beliau bisa nyaman saja, nyaman aja. Iman sudah masuk ke dalam hatinya, masalahnya, penyakitnya hilang semua. Karena ini penyakit ini bukan dari yang lain, ain. Masalahnya dari sini Pak, dari sini ke sini, sini ke sini, sini.
Masalah cuma di situ, hampir sama kayak ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti di rumah setiap ujung sholat subuh ditampung, ditaruh di tempat terbuka, bacakan ya hayyu ya qayyum Al-Fatihah 7 kali, Al-Kafala Anas. Mandikan sama ratu 7 kali saja, sama Anas 7 kali juga. Semuanya 7 kali. Dirasakan akan muncul ketenangan, kebahagiaan. Sebenarnya masalah yang lain cuma saya nggak mau cerita ya, jelas itu aja sih orang. Tadi dari Syekh orang banyak. Ini guys, orang-orang banyak banget guys. Ada satu lagi. Siap. Subhanallah. Itu jimat itu kan. Tapi jimat itu bukan hanya ketika memberikan manfaat, hanya ketika kita itu ikhlas. Ini benar-benar ikhlas. Sholat tidur. Tapi alhamdulillah masih melaksanakan sholat. Walaupun sampai tidur. Apa rokok ini? Saya titipkan itu ya. Ini saya kasih ya. Nanti dibasuhkan, dimandikan. Ambilkan nasi dulu, saya kasih aja. Nanti dikasih di kelapa muda, kasih bunyi, titipkan, diminumkan untuk ibunya. Ya. Kita kasih aja. Nanti dikasih di kunyit, terus minumkan untuk ibunya. Insyaallah. Berapa keluarga dengan? Iya. Terus yang urus ibunya siapa? Ya semua adik saya yang kumpulnya dengan adik saya yang muslim. Terus adik saya yang Singapura. Satu apa itu? Satu tempat, satu halaman, 3 keluarga, 3 saudara. Nah, yang satu di luar, yang di luar itu jalan ke rumah, yang berdua kakak saya. Yang penting dijaga saja dan keluarganya dan ikhlas sama Allah. Ya, orang itu berbeda-beda, tapi hati kita saja yang baik aja. Saya kasih, saya titip untuk ibunya. Kasih kemasukan di kelapa muda, madunya 3 sendok, kue itu 1 sendok. Nanti diminum. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kami semoga selalu dalam lindungan Allah. Dapatkan rezeki yang berkah barokah, bisa untuk beribadah, bisa ke Mekah ke Madinah dan warga Madinah dan rumah keturunan Madinah soleh dan soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ali sama beliau. Tidurnya Bapak dari mana? Enggak. Kombi. Kuahnya. Kuahnya. Iya ceritanya. Cerita. Pribadi itu bisa. Tidak tahu. Masuk. Bisi-bisi. Tersuwi. Terus. Sini sama siapa? Kalau sopo? Kalau mana ya? Rene bisa. Rene.
Orang berapa ini? Orang dua. Mana Tiga. Oh, bonteng. lari. Rene. Cerita. Iki mau banget di ceritanya dari mana? Oh, dari Madura. Maduranya mana? Banyak. Oh, ini dinanya uang ke Madura ya. Datang dari sini kapan? Oh, Jumat kemarin libur. Hari Sabtu ini baru bisa ketemu. Terus iya. Oh, linglung. Bingung. Iya, jadi bingung. Gampang obatnya. Waplok iki godhong kelor iki kemarin. Selain bahasa ngapa? Ora tak bingung. Ora duit ora apa-apa. Yang penting sehat. Aku ora njaluk duit, ya. Obat sing ngene. Oh, gak ngerti. Enggak tahu. Madura, Pak. Lah orang Madura itu. Mau iki kayak piye? Enggak punya uang enggak apa-apa. Dari Mbak. Tak obati, yo. Yang penting pikirannya tenang. Bahasa Indonesia, Pak. Nah, tenang untuk bahasa Indonesia. Yang penting hatinya tenang. Biar gak gampang pusing. Biar gak gampang bingung. Udah lama bingung kan? Oh, cara sholat kalian? Kalau sholat cuma kan ditegakkan karena orang kampung itu harus setiap subuh harus ada berhubung satu yang dia nggak bisa. Umur berapa beliau ini? 70 lebih. Ah, ini nih kan penyakitnya. Boy. Tak kaprok ngejum. Ini tenang. Kudu. Aku nggak yakin dengan samaran ini. Ya ini. Ini apa ya ini? Ya wes, lanjut lagi. Masalah Fatihah itu, aliran itu pala kanan itu, kemudian kamu bacakan itu masih hari ini. Ini, di kan kita yang Paidi, Saidi, Dapat Adi, Nur Hadi, Paidi, Medi. Ya, coba dicek. Carana. Kok tunir kayak lemah, bacanya sholawat kan cerai di sini. Yo, coba dicek ya. Ayo, pilih lagi. Yuk. Bisa. Enggak kan, itu kan. Terapi dulu kan. Nanti tunggu dulu bisa. Oh iya. Ini bisa sih, ini. Ini loh jangan. Nanti bacakan Al-Fatihah sekali. Diminumkan untuk 2 orang itu tadi. Nanti. Mana? Ibu saya dari Riau. Riau. Apa? Oh iya wis. Nah. Pacarmu. Oh iya. Tuh. Lanjut. Oke. Itu. Dari Riau. Dari
Ini gelas itu. Al-Fatihah. Kayak gini kan kebesaran Oh, boleh suruh pakai. ini aja wis besar. Ini gimana? Bapaknya ya, nanti bapaknya kan dimasukkan. Bisa Kita monggo Pak, sini Pak. Monggo Pak gitu ya. Nama ini sinten Pak? Pak Edi. Pak Edi, saking pundi Pak Edi? Pak Edi dari Malang. Oh, Malang itu di Pak? Malang Selatan. Oh, dari Kambang. Saya pernah ke sana loh Pak. Kemarin itu juga saya dari Gua Cina. Gua Cina itu sama tempat jenengan jauh? Ada Masjid Cenggu itu jauh? Jadi saya masih bukan. Saya kemarin baru dari sana, kan video saya kemarin ada. Saya baru nonton. Dan bapak angkat saya juga kan orang Cina, Pak Nur itu orang Cina itu. Yang jadi ini di sini itu orang Cina itu Pak Nur. Ini apa yang kata pulau dan tujuan itu apa? Yang pertama itu saya itu silaturahmi ke terus ada hari ibu saya. Iya saya paham, saya merasakan makanya saya panggil. 1 tahun yang lalu mungkin dari bisa di sini jalan ini. Tadi yang naik motor juga berani takut kesasar jadi naik travel saja. Ya karena nyambungnya hati, punya rasa itu yang membuat kita saja kesambungan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena apa-apa tapi karena Allah. Kalau semuanya karena Allah nanti pun dipertemukan, insya Allah di akhirat kelak pun juga karena Allah. Karena siapa dua orang yang saling merindukan karena Allah itu nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu. Jadi waktu saya pertama melihat dan saya di YouTube itu ya, selama ini yang saya anggap semua spiritual itu baik, hanya saja kecocokan hati saya itu menjenengan. Jadi baru kali ini saya bisa setting, terus sebenarnya juga banyak saya minta doa di majelisnya penyakit. Mungkin jangan pun paham lah lebih. Cerita aja, cerita. Jadi belum dia semoga dipiang dan nanti belum dia bodoh kedua dengan. Terus saya juga punya keyakinan walaupun keyakinan itu apakah keyakinan itu hanya sebatas keyakinan saja. Saya itu merasa jadi dengan Garuda itu kalau mungkin kalau disebut sungai itu aliran yang sama, hanya saja saya di pinggiran dengan sudah sampai hulu. Sama sama. Nama semuanya masih berjalan menuju ke lautan. Nah, lautan itu bisa menerima apapun dan lautan itu ditambahi, tidak tambah dikurangi, tidak berkurang. Lautan itu suci, akhirnya yang kotor-kotor mengikis. Kita sama-sama masih berjalan. Nah, berjalan di sungai ini, yang penting kalau ada kotoran jangan dibawa, biar nggak menghambat. Singkirkan aja ini. Di cacian hinaan itu nggak usah dibawa, biarkan itu, biarkan mengikis sendiri. Yang penting nggak usah dibawa.
Boleh ambil kesan Gusti Allah. Makanya amalannya buat jenengan sirullah dan buat masih pasrahkan. Kalau menurut saya jenengan bagus. Bagus. Ayo lebih dihidupkan lagi lampunya. Karena ketika memberikan cahaya untuk orang lain, maka cahaya dalam hati kita itu harus hidup. Ketika ingin memberikan cahaya untuk orang lain, maka cahaya yang ada di dalam diri kita. Lalu bagaimana menghidupkan cahaya itu? Satu, cahaya itu munculnya dari dalam. Itu yang pertama, dari hati. Hati harus nyambung dengan Gusti, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk penyambungnya itu yang lebih mudah ya dengan sholawat, itu yang paling mudah. Dan kalau sudah ada cahayanya, itu akan muncul sebuah ketenangan di mana kita berdoa. Kan di Balai Kambangnya di mana? Saya masih utara, agak saya perbatasan Baga. Saya masuk Kecamatan Batur di perbatasan Baga. Jadi dari Balai Kambang itu ya masih ke utara barat. Sering dikir di pinggir pantai atau pinggir sungai. Istiqomah untuk dikir di pinggir pantai atau di pinggir sungai. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begini Bu, jadi Pulau Panjenengan itu budaya jauh. Budaya itu dulu itu kan sepertinya tidak gitu. Saya pun juga ada tidak. Jadi bahasa sangat ilmu itu ada jadi. Saya pernah dengar gini kata-kata dari kiai saya, bahwa ketika kita bingung mau mencari guru kemana, bingung mau cari mursyid siapa, maka sholawat. Nanti gurunya, mursyidnya itu langsung baginda Rasulullah SAW. Yang penting istiqomah mengamalkan sholawat. Itu nanti gurunya langsung. Sebab selama orang itu hidup, selama kita ini hidup, kita itu nyambung sama Allah. Yang pertama lewat hati, namanya khawatir robaniyah. Yang kedua lewat putusan, yaitu khawatir malaikat. Yang penting nggak yang ketiga atau keempat, khawatir syaitaniyah maupun Allah. Makanya semua hal yang kita lakukan itu menurut mawon kesan Allah. Supaya kalau kita suka ya yang disukai oleh Allah, kalau kita nggak suka yang tidak disukai oleh Allah, itu saja. Menurut saya itu yang saya lakukan. Dan harus ada tindakan, harus ada tindakan. Nah, antara tauhid dan batin itu harus ada kesamaan. Ya, sebenarnya kita ingin jalan kaki, makam husni jalan. Tadi kita bilang itu nggak baik, ya jangan dilakukan. Oh ini baik sholat malam, ya jangan dilakukan. Tindakan itu penting. Iya, bukan hanya secara kenangan gitu. Dan temennya nggak baik itu dinasehati. Oh baik itu dilakukan. Ada tindakan dengan bisa akan-akan top, akan-akan ini nggak akan bisa menjadi sebuah kenyataan. Itu namanya kesambungan antara tauhid dan batin kita. Nafsu itu harus biasa dilawan kita yang ingin mainkan. Kita yang ingin mainkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nitip menjadikan amalkan sholawat mereka dikuasai selama 7 minggu. Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya istiqomah 1000 kali. Selasa, Rabu, Kamis selama 7 minggu sholawat mereka. Syaratnya dari mana? Syaratnya dari Rasulullah. Allahumma sholli ala amalkan istiqomah ya. Awal beritanya malam 1000 kali, puasai selama 7 minggu. Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis puasa, Selasa, Rabu, Kamis istiqomah ya.
tambah manfaat. Kalau mau lebih manfaat ya harus mau dipikirkan. Tirakat yang paling kuat itu nggak maksiat. Nah supaya tidak terlalu kuat raganya untuk menarik ke maksiat ya harus dipaksa untuk berpuasa. Jadi lemes serapan nyapu ya raja penyapu emah Dan saya juga minta doanya itu kalau misalkan masih ada kotoran dalam diri saya ya dengan memasukkan yang baik yang buruk itu kan Tuhan, dan itu hanya ada di amalan sholawat karena sholawat itu ada pinternya. Jadi dengan memasukkan sholawat hidup selamat dan jangan melakukan maksiat. Amalkan. Allah tidak ada